Shalom, selamat pagi saudara. Ini adalah program dari Jemaat Reform Church Mettachen 40 hari untuk kita merenungkan makna hidup kita di dunia ini. Dan selama 40 hari ke depan kita akan doa pagi bersama setiap jam 6. Dan ini adalah siaran ulangan sebetulnya karena doa itu sudah berlangsung dari tanggal hari Rabu Abu tahun 2020 ini. Sehingga karena ada beberapa orang yang menanyakan kenapa tidak membuat video dari seperti waktu awal, sehingga saya mencoba membuat recording atau saya merecord lagi untuk kita bisa sama-sama boleh menikmati 40 hari ke depan perjalanan iman kita untuk boleh lebih lagi mengalami Tuhan. Kenapa? Kita juga memilih satu buku Purpose Driven Life dari Rick Warren, pendeta yang sudah sangat-sangat terkenal. Saya mencoba untuk mentranslate atau menerjemahkan buku ini, dan juga ada beberapa hal yang ditambahkan dari perspektif dari kacamata rohani saya. Nah saudara, diawali dari perjalanan dengan buku Purpose Driven Life ini, perjalanan dengan tujuan kalau kita terjemahkan bahasanya. Mendapatkan hal yang terbaik dari buku ini, saya coba merangkum apa yang dikatakan oleh pendeta Rick Warren. Ini lebih dari sebuah buku, karena ini adalah panduan perjalanan spiritual kita selama 40 hari yang akan datang, dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan. Untuk apa saya ada di sini? Pada akhir perjalanan ini Anda akan mengetahui tujuan Tuhan untuk hidup Anda dan akan memahami gambaran besar hidup Anda. Bagaimana semua bagian hidup Anda akan disatukan bersama. Mengetahui perspektif ini akan mengurangi stres Anda, menyederhanakan keputusan Anda, meningkatkan kepuasan Anda, dan paling penting mempersiapkan Anda untuk kekekalan. Nah saudara-saudara, selanjutnya 40 hari Anda, hari atau rentang kehidupan yang dihabiskan rata-rata orang adalah 25.550 hari. Itu kurang lebih 70 tahun ya. Kalau dihitung setiap tahun 365 hari, ketika saudara kalikan dengan 70 akan menghasilkan hal ini. 25.550 hari. Berapa lama Anda akan hidup? Jika tipikal Anda itu tergantung. Tidakkah Anda pikir ini akan menjadi penggunaan waktu yang bijaksana untuk menyisihkan 40 hari dari hari-hari itu untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dengan sisa-sisa hari hidup Anda? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah menganggap 40 hari sebagai periode waktu yang penting secara rohani, karena setiap kali Tuhan ingin mempersiapkan seseorang untuk tujuannya, ia mengambil 40 hari. Kehidupan Nuh diubah oleh 40 hari hujan. Musa diubah oleh 40 hari gunung Sinai. Mata-mata ditransformasi oleh 40 hari di tanah yang dijanjikan. Daud diubah melalui tantangan 40 hari Goliat. Elia berubah ketika Allah memberikannya kekuatan selama 40 hari dari sekali makan. Seluruh kota Niniwe diubah ketika Allah memberi manusia 40 hari untuk berubah. Yesus dicobai 40 hari di padang gurun. Para murid-murid ditransformasi 40 hari bersama Yesus setelah kebangkitannya. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar dari buku yang ditulis oleh Rick Warren ini. 40 hari ke depan akan mengubah hidup Anda. Buku ini dibagi menjadi 40 bab singkat. Dan dia berkata, saya akan mendorong Anda untuk membaca hanya satu bab sehari, sehingga Anda akan memiliki waktu untuk memikirkan implikasinya bagi kehidupan Anda. Atau saya hari ini dengan recording ini, sebaiknya satu bab engkau renungkan untuk setiap khotbah yang ditampilkan atau setiap video. Sehingga saudara, Anda akan membiarkan Tuhan mengubah Anda menjadi manusia yang baru dengan mengubah cara Anda berpikir. Maka Anda akan tahu apa yang Tuhan inginkan Anda lakukan. Ini ada pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2 yang dipakai, tapi dia menggunakan New Living Translation.
Jadi saya coba menerjemahkan dari New Living Translation. Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tapi biarkan Tuhan mengubah Anda menjadi orang baru dengan mengubah cara Anda berpikir. Maka Anda akan belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda, yang baik dan yang menyenangkan dan yang sempurna. Saudara, salah satu alasan kebanyakan buku tidak mengubah hidup kita adalah karena kita begitu bersemangat membaca bab berikutnya. Tapi kita tidak berhenti sejenak dan meluangkan waktu dengan serius mempertimbangkan apa yang baru dibaca. Kita bergegas ke kebenaran berikutnya tanpa merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Jadi dia berkata, jangan hanya membaca buku ini, tapi kita belajar untuk berinteraksi. Garis bawahi. Ya, kalau saya akan memberikan garis bawah dari setiap. Saya membantu saudara untuk memberikan rangkuman dan memberikan garis bawah dari setiap pokok-pokok penting dari buku yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta atau seorang hamba Tuhan ini, Rick Warren. Dan dia memberikan 4 fitur, 4 cara untuk membantu saudara. Yang pertama, pada bab-bab itu akan disiapkan berpikir tentang tujuan saya, poin untuk direnungkan. Itu yang pertama. Kedua, sebuah ayat untuk diingat, ada ayat perenungan. Dan yang ketiga, pertanyaan untuk dipertimbangkan. Yang keempat adalah pertanyaan diskusi. Jadi cara terbaik untuk menjelaskan tujuan Allah bagi hidup Anda adalah dengan membiarkan Alkitab berbicara sendiri. Jadi buku ini dikutip dari begitu banyak ayat-ayat Alkitab dan dikutip secara luas untuk membantu saudara untuk mengetahui tujuan dari pembuatan atau penulisan buku ini. Dan untuk mengetahui tujuan, saya mengulangi proses ini dan menambahkan beberapa pandangan-pandangan saya yang relevan tahun ini, di tahun 2020, dan mungkin video ini masih akan ada seterusnya. Saya percaya setiap usaha dan setiap pengorbanan kita akan menghasilkan sesuatu bagi saudara-saudara kita yang lain. Itu saudara, saya berdoa biar kita menyisihkan 40 hari ke depan, terserah saudara mau start dari mana, tapi setiap hari saudara berkomitmen 40 hari, latih dirimu untuk bisa kita menyelesaikan bagian ini. Kalau saudara sudah berkomitmen, itu akan sangat membantu saudara dalam kehidupan kemudian. Dari perkara kecil seperti ini, jika saudara setia, saya percaya Tuhan akan memberkati dan akan menolong saudara. 40 hari ke depan, mari kita siapkan buku. Saya akan memberikan secara cepat apa yang akan kita lalui di sepanjang 40 hari. Dia dalam buku ini menuliskan ada kurang lebih 5 purpose, dan di setiap purpose itu engkau akan menghabiskan 7 hari. Namun yang pertama, sebelum masuk pada purpose pertama, kedua, dan ketiga, Rick Warren dia mengawali dengan what on earth I here for. Untuk apa saya berada di bumi ini? Dan kemudian hari pertama saudara akan belajar tentang semua bermula dengan Tuhan. Yang kedua, kamu bukan kebetulan. Hari yang ketiga, apa yang mengendalikan hidupmu? Hari yang keempat, diciptakan untuk kekal selamanya. Hari kelima, memandang hidup dari mata Tuhan. Hari keenam, hidup adalah sebuah penugasan sementara. Hari ketujuh, alasan dibalik dari segala sesuatu. Dan purpose yang pertama atau tujuan pertama, you were planned for God pleasure. Engkau direncanakan bagi kegembiraan Tuhan. Hari ke-8 kita belajar direncanakan bagi kegembiraan Tuhan. Hari ke-9, apa yang membuat Tuhan tersenyum. Hari ke-10, jantung ibadah. Hari ke-11, bersahabat dengan Tuhan. Hari ke-12, mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Hari ke-13, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Hari ke-14, ketika Tuhan tampak jauh. Tujuan yang kedua adalah you were formed for God's family. Engkau dibentuk bagi keluarga Tuhan. Hari ke-15 kita akan belajar dibentuk bagi keluarga Tuhan. Hari ke-16, apa yang paling berarti. Hari ke-17, suatu tempat bernaung. Hari ke-18, mengalami hidup bersama. Hari ke-19, menumbuh kembangkan komunitas. Hari ke-20, memulihkan persekutuan yang rusak. Hari ke-21, melindungi gerejamu.
Kemudian purpose yang ketiga, you were created to become like Christ. Diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah. Hari ke-22, saudara akan belajar diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hari 23, saudara akan belajar bagaimana kita bertumbuh. Hari ke-24, ditransformasikan oleh kebenaran. Hari ke-25, ditransformasikan oleh kesulitan. Hari ke-26, bertumbuh melalui pencobaan. Hari ke-27, mengalahkan cobaan. Hari ke-28, perlu waktu. Dan kemudian kita masuk pada purpose yang keempat. You were saved for serving God. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Hari ke-29 kita belajar menerima penugasanmu. Hari ke-30 dibentuk untuk melayani Tuhan. Hari ke-32 menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Hari ke-33 bagaimana seorang hamba sejati bertindak. Nah, hari ke-34 berpikir seperti seorang pelayan. Hari ke-35 kuasa Tuhan dalam kelemahanmu. Dan masuk pada purpose yang kelima adalah you were made for a mission. 36 diciptakan bagi sebuah misi. 37 hari ke-37 membagikan pesan hidupmu. Hari ke-38 menjadi seorang Kristen kelas dunia. Hari ke-39 menyeimbangkan hidupmu. Dan hari ke-40 hidup dengan maksud Tuhan. Nah, itulah sedikit gambaran apa yang akan dilakukan dalam video-video berikut ini. Terima kasih. Doa saya, saudara boleh mengikuti bagian ini satu persatu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.